Islammu adalah maharku versi Eropa. Saat ini kalian sedang mendengar bab 3 dari novel Islammu adalah maharku dengan judul Gosausin. Bagi yang belum pernah mengikuti cerita dari bab 1 hingga bab 2, silakan menikmati kisah ini di playlist Islammu adalah maharku di channel Cerita PhD Parents. Saya akan melanjutkan versi audio dari novel Islammu adalah maharku di bab yang ketiga. Gosausin. Adalah takdir yang membawa cinta pada muaranya, mengalirkan rasa pada kedalamannya, sebagaimana membirunya danau Gosausin, seindah itu rasa bernama cinta. Scene 1, bab 3. Dalam debaran yang mengejutkan, perempuan itu masih menatap Fred, membiarkan netranya masuk ke dalam bola mata birunya, menyelami resah yang dirasakannya. Di mana? Suara Frederick kembali mengemuka. Gadis itu tersentak kaget. Allahumma! Ia pun berdiri cepat meninggalkan Frederick. Sebuah kain penutup kamar berwarna hijau terbuka bersama tubuh wanita bergamis merah yang berlalu meninggalkan Frederick. Ia ingin menggerakkan tubuhnya, namun kelu yang luar biasa menjalar. Frederick mendesah. Matanya mengabur dengan pandangan yang belum utuh. Samar-samar, Frederick menguliti satu persatu sudut kamar yang ia tempati. Batu bata abu-abu di dinding rapuh melindungi kamar berbentuk persegi dengan ukuran tak lebih dari 10 meter persegi. Jendela kecil dengan rangka kayu terpasang seadanya memperlihatkan sebuah gunung hijau berbentuk prisma lebar di bagian bawah. Fred mencoba menggali memorinya tentang kemiripan gunung ini dengan perjalanan patrolinya selama di Afghanistan. Ia yakin rumah ini berada di Musakala, ibu kota Taliban. Come here, ayo ke sini. Suara gadis tadi terdengar, begitu dekat dengan tirai hijau tadi. Are you alright? Apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba sosok wanita itu muncul. Kali ini kain yang menutupi wajahnya telah ditanggalkan, membiarkan wajahnya yang putih bersinar di hadapan Frederick. Tentara Inggris itu seperti menemukan penglihatannya yang hilang, tersebab keindahan paras milik perempuan itu. I am, ucap Frederick kaku sambil memandang gadis Taliban yang menatapnya khawatir. Tanpa diduga, muncul sosok lelaki kecil dari balik tubuh perempuan itu. Mata hitamnya polos mendongak memandang Frederick dengan kopiah kecil berwarna ungu. Ia memakai tunik hingga ke paha dengan celana panjang berwarna senada kopiahnya. Frederick mencoba menyunggingkan senyum menghadap ke anak kecil itu. I'm not feeling well, lanjut Frederick lirih. You stay here with me. I need to help him. Tolong kamu bersama denganku di sini, aku perlu membantunya. Perempuan itu mengalihkan tatapannya kepada lelaki kecil tadi, meminta persetujuan. Your English is so good. Bahasa Inggrismu bagus sekali. Frederick membeberkan kekagetannya. Tanpa jawaban, gadis itu justru menghujani Frederick dengan tatapan dalam, mencoba mempelajari situasi pria Inggris itu. I need to check your wounds. Aku perlu memeriksa lukamu, balasnya. Aksennya bercampur dengan bahasa Pashto, dialek milik orang-orang Helman walau tidak begitu kentara. Untuk beberapa saat, gadis berhijab itu membuka selimut Frederick yang sejak tadi menutupi tubuhnya. Perban putih terlihat menutupi tubuh tentara itu, diikat kuat secara silang mengelilingi bahu dan perutnya yang lebar. Bekas-bekas pukulan dan tembakan terlihat membiru dan memerah. Frederick tercengang melihat tubuhnya. What has happened to me? Apa yang terjadi denganku? Tanya Frederick. Nada suaranya masih memelas tak berdaya. I need to change your bandage. Aku perlu mengganti perbanmu, ujar gadis itu. You stay here, don't go anywhere. Kamu tolong di sini jangan pergi kemana-mana. Pintanya lagi kepada lelaki kecil tadi. Berapa menit kemudian,
Perempuan berjilbab itu sudah datang bersama air dan perban yang cukup untuk membalut luka Frederick. Ia lalu merawat Frederick dengan hati-hati. Di sisi yang berbeda, Frederick tak berhenti menguliti kecantikan perempuan itu. Hidungnya mancung dengan pipih putih bersih. Ada sinaran cahaya yang tak terungkapkan dari tatapan gadis ini. Ia teduh, memikat, juga begitu tenang membius Frederick. You haven't answered my question. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Frederick kembali mengurai keingintahuannya. It is a long story. Ceritanya panjang, balas gadis itu sembari memeriksa keadaan tubuh Frederick. I will tell you when you are fully recovered. Aku akan memberitahukan kepadamu ketika kamu sudah sembuh. Dan, tukas Frederick, may I know your name? Bisakah aku mengetahui namamu? Gulrang, ucapnya. Gulrang Rose. Lanjut gadis itu bersama tatapan tajam menuju netra biru milik Frederick. Keduanya kembali beradu pandang dalam ribuan pertanyaan yang tak terdefinisi. May I? Frederick ragu melanjutkan kalimatnya. Gulrang menerbitkan wajah penasaran. May I ask you one more thing? Bisakah aku menanyakan satu hal lagi? What? Gulrang berdiri di samping Frederick, membereskan sisa-sisa perban yang ia gunting untuk mengobati luka sang prajurit. I wanna listen the song that you sang couple minutes ago. It was really beautiful. Aku ingin mendengar lagu yang kamu nyanyikan beberapa menit lalu. Sangat indah. Song? Tanya gadis itu keheranan. Ya. A song that woke me up. Lagu yang telah membuatku bangun, ujar Frederick. You sang from that book, I guess. Kamu menyanyikan dari buku itu sepertinya. Lanjutnya, telunjuknya mengarah kepada Quran kecil yang sejak tadi dipegang oleh lelaki kecil tadi. Book? Buku? Balas Gulrang kebingungan. Yeah, that is Quran. You know Quran, don't you? Itu Al-Quran. Kamu tahu Quran bukan? Oh wow! Frederick terkesima mendengarnya. Matanya melebar menerbitkan kekagetannya. Do you still want me to recite the Quran? Apakah kamu masih mau aku membaca Al-Quran? Gulrang memastikan kembali permintaan lelaki itu. Frederick bergumam ragu. Yes, I do. May you recite it one more time so I can listen to it clearly? Bisakah kamu membacakannya sekali lagi agar aku bisa mendengarnya dengan baik? Lanjutnya. Gulrang menatap lelaki kecil tadi ragu, mencoba meminta pendapatnya. Ia tak menyangka akan mendapatkan permintaan yang unik seperti ini. Can you stay here for a while? Bisakah kamu duduk di sini beberapa saat lagi? Gulrang berjongkok menyejajarkan posisinya dengan anak tadi. Ia tahu lelaki sekecil ini tak mengerti apa-apa dengan permintaan absurd dari Frederick. Anak itu mengangguk polos. You can sit on my lap. Kamu bisa duduk di pangkuanku. Lanjut Gulrang sembari menggeser kursi plastik yang biasa ia gunakan sebagai tempat duduk selama menunggu Frederick. Ia lalu mengambil Quran dari tangan anak tadi dan melantunkan surah Maryam, ayat Allah yang telah membuat tentara Inggris itu terbangun. Kafha ya ain sad. Suara merduk Gulrang memecah heningnya kamar. Frederick tersentak kaget mendengar irama lanjutan Quran perempuan Taliban itu. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat kedua mengemuka. Getaran aneh mulai terasa dalam sanubari Frederick. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Lembutnya suara Gulrang mulai memporak-porandakan batin Frederick. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Baru juga tiba di ayat keempat, getaran hebat menjalari dada Frederick. Jantungnya bergemuruh, ketakutan menguasai dirinya, sedang rindu yang merasuk kepada keluarga di tanah Inggris mengemuka. Wajah Frederick memerah bersama bola mata yang mulai menganak sungai. Tubuh kekarnya seketika bergetar.
Gulrang bisa merasakan kegamangan yang dirasakan oleh Frederick. "Are you alright? Apakah kamu baik-baik saja?" tanya gadis manis itu. Frederick menatapnya dalam. Gulrang begitu iba melihatnya. "You look really sad. Kamu terlihat sangat sedih," lanjutnya. Pertahanan lelaki itu roboh, entah datang dari mana, kesedihannya semakin menumpuk. Ia benar-benar tak mengerti kenapa lantunan Quran bisa merontokkan emosinya. Air matanya mengalir deras, melewati kedua sisi matanya, membasahi kasur putih yang ia tempati. Suara Frederick lirih terdengar dalam tangisan yang menyayat kalbu. "Can you hug him? Bisakah kamu memeluknya?" Gulrang menatap lelaki kecil di pangkuannya, meminta bantuan untuk memeluk Frederick. Tanpa menunggu lama, anak itu turun dari pangkuan Gulrang, lalu mendekap hangat tubuh Frederick yang begitu lebar dibanding dirinya. Ia mengalus lembut bahu Frederick sembari menenangkannya. Di sisi lain, Gulrang terus melantunkan surah Maryam, membiarkan Frederick tenggelam dengan perasaan yang tak biasa. Bersama merdunya suara Gulrang Rose, langit Musakala, jantung ibu kota Taliban mulai memerah. Senja sebentar lagi akan tiba, menemani tangisan Frederick yang terbius pesona keindahan surah Maryam. Sore itu, momen paling bersejarah baru saja terjadi dalam hidup Frederick. Membawanya pada perjalanan hidup yang membuatnya tersiksa hingga detik ini. Memori di Afghanistan itu lamat-lamat menghilang seiring dengan dinginnya sapuhan air Danau Hallstatt. Frederick terus berenang mendekat ke tepian. Kedua tangan kokohnya memegang ujung dermaga kayu di dekat taman Hotel Hallstatt Gateway setelah ia mendekat ke daratan. Frederick lalu menaikkan tubuhnya ke ujung dermaga, duduk sejenak sebelum berjalan mengambil pakaiannya dan bergerak cepat menuju kamar. Musakala adalah kenangan menyakitkan bagi Frederick. Atas janji yang tak mampu ia tepati, atas pesona gadis bermata indah, Gulrang Rose, yang mengiba di tepi sungai Helmand 7 tahun yang lalu. Scene kedua, bab ketiga. "We are here," senyum Hanum mengembang. Mengirimkan kebahagiaan kepada sepupunya Hana. "This is much better than Hallstatt." Ini jauh lebih indah dari Hallstatt. Hana memandang takjub di sekelilingnya. Barisan ancala dengan puncak-puncak berbeda terhampar menawan di hadapan keduanya. Gunung-gunung itu ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon pinus yang berdiri kokoh menghijaukan area ketinggian. Keindahan alam di sekitar mereka semakin tak terelakkan bersama Danau Goshausen yang indah dengan airnya yang jernih berwarna biru kehijauan. Semburat mentari pagi menyinari bersihnya air danau menjadi sangat menakjubkan tatkala ancala-ancala yang merupakan bagian dari pegunungan Alpen mengapitnya dengan sempurna. "Hanum, lihat di ujung sana," ucap Hana. "Masya Allah." Hanum bertasbih lirih menerjemahkan ciptaan Allah Maha Sempurna lewat lengkungan gunung putih bersalju yang menjaga ujung Danau Goshausen. "Itu salju kan?" tanya Hana. "Ya dong, masa lukisan?" "Iya, kayak lukisan," jawab Hana polos. "Kenapa kita tidak pernah kesini sebelumnya ya?" tanyanya. "Ya, karena kamu malas jalan-jalan ke tempat-tempat seperti ini." "Tapi kan kamu juga belum pernah kesini." "Sudah dong," jawab Hanum. "Kapan?" "Barusan." Hanum tersenyum mengejek Hana. Kesal dengan sepupunya, Hana mencubit teman seperjalanannya itu. "Ambil fotoku dulu," pinta Hana sembari berlari turun menuju dermaga kayu. Beberapa perahu yang biasa membawa para turis mengelilingi Danau Goshausen berlabuh di sana. "Mau pakai ponselku?" tanya Hanum. Hana menganggukkan kepala tanda setuju. Lalu Hanum mengambil ponselnya dan mencari posisi terbaik untuk mengambil foto sepupunya. "Kita check in dulu yuk," pinta Hanum usai menuntaskan kemauan Hana. "Foto berdua dulu dong." "No, kita masih punya waktu 2 hari di sini. Gak usah buru-buru," ujar Hanum. Hana pasrah menyetujui usulan Hanum lalu membebek di belakang Hanum menuju hotel. Para pengunjung terlihat menyebar di depan hotel. Ada 2 ibu muda Eropa sedang duduk di kursi memanjang dekat dengan dermaga sembari menikmati kejernihan air danau dan sejuknya angin musim semi.
Sedang beberapa turis Asia terlihat berjalan di sekeliling danau. Selama 2 hari ke depan, Hana dan Hanum akan menginap di Gasthof Goshausen, sebuah hotel kecil dan megah yang berada tepat di ujung barat laut Danau Goshausen. Hotel kecil berlantai 2 ini menjadi tempat paling nyaman untuk menikmati keindahan danau. Ada beberapa rumah kecil di sekeliling hotel yang menjadi tempat penjualan souvenir dan penyewaan peralatan mendaki. Dari titik ini, pengunjung bisa melakukan pendakian ringan mengelilingi danau maupun menembus ketinggian dengan goa-goa berbatu terbuka yang indah. Goshausen adalah tempat menyendiri paling menyenangkan buat mereka yang sedang terluka. Kedua gadis Manado ini menuju Goshausen dari Hallstatt menggunakan bus nomor 543. Usai melakukan check-in dan meletakkan barang-barang mereka, Hanum dan Hana segera keluar dan menikmati pagi yang belum benar-benar pergi. "Kamu mau ngapain?" tanya Hanum. "Aku ingin jalan-jalan keliling danau dulu, nggak jauh kok. Paling cuma beberapa ratus meter melewati 2 sisi danau ini," balas Hana. "Sounds good," tugas Hanum. "Kamu mau ikut?" "Kamu sendiri nggak apa-apa kan?" tanya Hanum. "Kamu ikut dong," bujuk Hana. "Aku mau naik perahu mengelilingi danau. Mau ikut?" "No," protes Hana cepat. "Kamu kan tahu aku nggak suka terjun bebas tenggelam ke air." Lanjutnya, "Ya nggak tenggelam lah. Yakin? Kamu kan nggak bisa berenang." "Yakin, kan ada pelampung," jawab Hanum. "Tapi aku nggak mau ah. Kita jalan-jalan saja dulu," ucap Hana kukuh. "Baiklah." Hanum melongos kesal. Ia menyerah dan menuruti permintaan Hana. Keduanya lalu bergerak ke arah tenggara, menyusuri jalanan tanah berwarna coklat pucat, melewati tepi danau dengan airnya yang menghijau. "Lihat tuh," telunjuk Hanum mengarah ke tepi danau. Mereka baru saja menjauh beberapa meter dari hotel tempat mereka tinggal. Ada unggas yang sedang berlabuh. "Cantik ya?" Hana mengambil ponselnya lalu mengabadikan momen itu. Keduanya kemudian melihat hasil jepretan Hana. "Airnya menghijau kebiruan setelah lepas dari tepian," ucap Hanum. "Dan," ucap Hana, "dasar danaunya bisa kelihatan ketika dekat dengan daratan." "Iya, cantik sekali," balas Hanum. "Coba kamu lihat lagi puncak gunung itu." Hana mengikuti arah telunjuk Hanum. Keduanya masih berjalan besisian menikmati udara segar di sekitar danau. "Ada beberapa puncak gunung mengelilingi salju ya?" Hanum mencoba mengklarifikasi. "Iya, gunung-gunung berbatu lebih tepatnya. Nggak ada tumbuhan sama sekali." "Bisa naik ke situ?" tanya Hana. "I don't know," jawab Hanum. "Memangnya kamu mau?" "Ku mau asal ada yang nemenin, cowok misalnya." Hana berkelakar. Dia tahu sepupunya itu pasti kesal minta ampun. "Ya ampun, kamu mimpi ya di pagi hari gini?" "Lah, kamu aja ngayal, katanya kali aja ketemu jodoh di Hallstatt. Masa aku nggak bisa?" protes Hana. "Aku kan bertemu beneran." "Maksudmu?" Hana bertanya kebingungan, namun seketika dia berteriak keras. "Mbak Hanum!" Suaranya bergema. Beberapa orang yang berjalan di sekitar mereka terlihat mengarahkan pandangannya kepada Hanum dan Hana. "Hana?" Dengan cepat Hanum menutup mulut sepupunya itu. "Kamu serius?" Hana kembali mencecarnya. "Prajurit British Royal Air Force itu pasti ganteng ya kan?" Lanjutnya. Hanum tersenyum menggoda. Ia sengaja tak menjawab pertanyaan Hana. Gadis itu justru berjalan terus meninggalkan sepupunya. Keduanya lalu larut menikmati indahnya area danau Goshausen, mengitari arah tenggara dan barat daya dengan senyum mengembang dan saling menggoda. "Sekarang giliranku ya," ucap Hanum. "Ya deh ya." Intonasi Hana meninggi, mengejek sepupunya. "Kau mau naik perahu kan?" Lanjut Hana. "Yup." Hanum langsung bergerak menuju dermaga. Keduanya baru saja tiba di depan hotel. Tangga kecil dari beton yang didesain tanpa cat dan ornamen menghubungkan halaman depan hotel dan dermaga kayu. Hanum melangkahkan kakinya dengan ceria menuju titik terdekat dengan danau. "Kamu gak mau ikut?" ucap Hanum sebelum menginjakkan kaki ke dermaga. Hana berdiri tegak menatap Hanum, heran dengan hobinya berperahu. "No, sana pergi," ujar Hana. Tanpa menunggu lama, Hanum bergerak cepat mendekati petugas yang berjaga di dermaga kecil itu. Ia memakai pelampung berwarna oranye, siap untuk membantu para pedayung yang tenggelam. "Hai," Hanum menyapanya ramah. Seorang pemuda berambut ikal sebahu yang sejak tadi mengatur perahu-perahu di sekitar dermaga, tersenyum menatapnya. "Hai," balas lelaki itu. "Can I use the boat to row around the lake?" Bisakah aku menggunakan perahu untuk berkeliling danau? Tanya Hanum hati-hati. Sosok pemuda di depannya tersenyum manis. "Sure." "Tentu saja. How much is it?" "Berapa harganya?" tanya Hanum.
It's free for you. Gratis untukmu. What? Hanum tersentak heran. Ya, it's free for you. Ya, gratis untukmu. Tegas lelaki itu lagi. Are you serious? I thought that I have to pay rowing here. Apakah kamu serius? Aku pikir aku harus membayar untuk menaiki perahu di sini. I'm serious. It is free for a beautiful young lady like you. Aku serius. Gratis untuk gadis cantik sepertimu. Senyumnya kembali mengemuka. Hidung mancungnya berdiri kokoh di antara garis-garis wajah berdarah Austria. Perut Hanum seketika mual. Ia merasa muak dengan godaan lelaki itu. No, I wanna pay this. Tidak, aku ingin membayar untuk berperahu di sini. Hanum kukuh dengan pendiriannya. Why? Tanya lelaki itu. I don't want to row the boat without paying. No free lunch nowadays. Aku tidak mau menaiki perahu ini tanpa membayar. Gak ada makan siang gratis hari ini. Then it is free lunch for me. Kalau begitu, ini makan siang gratis dariku. Bahasa Inggris lelaki itu bercampur dengan dialek Jerman, bahasa nasional Austria. Akan tetapi masih terdengar jelas dan fasih. No way, Hanum masih tak setuju. Yes way. Lelaki itu masih kukuh dengan pendiriannya. Hanum melongos kesal. Then I gave up. Ucapnya lalu berlalu meninggalkan lelaki itu. Hannah memandang heran dari ketinggian. Wait, young lady. Tunggu dulu. Lelaki itu melangkah cepat mendekati Hanum yang nyaris meninggalkan dermaga. Dengan celana pendek birunya, paha lelaki itu terlihat berotot, pertanda ia sering menghabiskan waktunya untuk mendayung. Wait, ucapnya lagi. Why? Hanum mencecarnya. I gave up then. Aku menyerah kalau begitu. Lelaki itu tersenyum. You can pay it in the hotel along with all the bills during your stay here. Kamu bisa membayarnya bersama dengan semua tagihan hotel selama kamu tinggal di sini. Lanjutnya. Hanum memandang lelaki itu kembali, mencoba menemukan kejujuran dari bola mata hazelnya yang indah. Alis coklatnya menebal bersama raut wajah lonjong yang proporsional. Okay then, I will use the boat to row. Kalau begitu, aku akan menaiki perahu untuk berkeliling danau. Ujar Hanum. Lelaki itu lalu bergegas mengambil pelampung oranye yang diletakkan di ujung dermaga, dekat dengan perahu yang berlabuh dan memberikannya kepada Hanum. Do you want to use this boat? It is the best here. Kau mau menggunakan perahu ini? Ini adalah salah satu perahu yang terbaik di sini. Ucap lelaki itu sembari menunjukkan sebuah perahu biru yang hanya memuat satu orang. Cool. Oke. Hanum tersenyum senang lalu bersiap duduk di atas perahu. Beberapa menit kemudian, gadis itu sudah berlabuh di atas jernihnya danau Gosausin, siap untuk berlayar. May I know your name? Tanya lelaki itu. Hanum memandangnya curiga. Ia merasa tak perlu memberitahukan namanya. Hanum bergumam ragu. I'm Levi, lanjut lelaki itu. Rai Hanum, ucap Hanum menyerah. Call me Hanum, panggil aku Hanum. Pungkasnya bersama kayuhan pelan menuju tengah danau. Perempuan berwajah pualam itu lalu larut bersama indahnya pemandangan danau Gosausin. Walau ia sudah mengitari lokasi ini bersama Hannah, namun kecantikan Gosausin terlihat berbeda dari perahu yang ia naiki. Air jernih danau itu membumbung memukau diterpa sinaran mentari musim semi yang sejuk. Angin danau bertiup semilir mengenai jilbab peraknya yang lembut. Hari itu, ia memakai gamis perak dengan legging putih yang melindungi tubuh bagian bawahnya. Tanpa aba-aba, surah Ar-Rahman menggema dari bibir merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. 4 ayat pertama dilantunkan, memecah heningnya suasana danau yang tenang. Dunia seakan bertasbih mengikuti lantunan tilawah Rai Hanum. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Hanum menarik nafas dalam-dalam
mencoba menahan haru yang nyaris menguar memaknai Ar-Rahman di ayat kelima, 6, dan 7. Pandangan matanya seketika tertuju pada pohon-pohon pinus hijau yang menjulang tinggi menutupi gunung-gunung yang mengelilingi danau. Hanum merasa kecil di hadapan Allah. Saat netranya menengok ke arah langit, matahari terlihat terang bersama bubuhan awan putih dengan langit birunya yang indah. Ia kembali bertasbih, memuji kekuasaan Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lafaz Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-13 tiba-tiba saja terdengar dari pendengaran Hanum. Tapi bukan dia yang mengucapkannya. We meet again, young lady. Kita bertemu lagi, gadis muda. Suara lelaki yang tak asing baginya terdengar dari telinga kanannya. Untuk beberapa saat, Hanum terkesima mendapati pria yang mengeja surah Maryam di Hallstatt itu kini sudah bersisian bersamanya, mendayung mengelilingi danau Wosausen. Wajah Hanum memerah, rasa kaget telah mengambil seluruh kesadarannya. Ia tak menyangka lelaki itu kini mendayung di sampingnya. Di lain sisi, senyum Frederick mengembang bahagia. Mata birunya mengirim rasa senang, mengunci pandangan Hanum yang kini tertuju kepadanya. Perahu biru milik Hanum tiba-tiba saja bergerak miring, mengikuti tubuh Hanum yang terdesak mundur ke arah kiri. Dalam hitungan beberapa detik kemudian, gadis itu telah tenggelam, terperosok ke dalam danau karena kekagetan yang memuncak. Frederick pucat, lalu terjun ke danau berenang mendekati Hanum. Pagi itu, dua manusia berbeda ras dan iman kembali bertemu, terikat oleh dua surah berbeda yang menggetarkan jiwa mereka, surah Maryam dan surah Ar-Rahman. Tidak hanya bagi Hanum, gadis jelita yang luhur perangainya, tapi juga bagi Frederick, seorang letnan penerbangan di British Royal Air Force, pangeran muda keturunan kerajaan Inggris. Semesta di Danau Wosausen kembali bertasbih dengan kicauan burung danau dan tiupan angin musim semi yang sejuk. Ancala-ancala menjulang tinggi juga menjadi saksi pertemuan dua insan itu. Bagaimana kelanjutan cerita pertemuan Hanum dan Frederick? Ikuti kisahnya dalam Islamu adalah Maharku bab keempat. Sampai ketemu.